Peristiwa Ashabul Ukhdud adalah sebuah tragedi berdarah pembantaian yang dilakukan oleh seorang raja kejam kepada jiwa-jiwa kaum muslimin. Ini merupakan kebiadaban dan tindakan tak berperi kemanusiaan. Namun, akidah tetaplah harus dipertahankan, karena dengannya lah kebahagiaan yang abadi akan diperoleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kejadian tragis ini dalam Al-Quran dengan firman-Nya, yang artinya, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi yang dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Buruj ayat 4-7. Para ahlul ilmi sedikit berselisih dalam mentafsirkan siapakah Ashabul Ukhdud. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa Ashabul Ukhdud adalah suatu kaum yang termasuk orang-orang ahli kitab dari sisa-sisa orang Majusi. Orang-orang yang beriman ini tetap teguh pada keimanan mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga raja di masa itu marah dan membakar mereka hidup-hidup. Dari Suhaib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dahulu ada seorang raja dari golongan umat sebelum kalian. Ia mempunyai seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir tersebut berada dalam usia senja, ia mengatakan kepada raja bahwa ia sudah tua, dan ia meminta agar dikirimkan seorang anak yang akan jadi pewaris ilmu sihirnya. Maka ada seorang anak yang diutus kepadanya. Tukang sihir tersebut lalu mengajarinya. Di tengah perjalanan ingin belajar, anak ini bertemu dengan seorang rahib atau pendeta, dan ia pun duduk bersamanya, lalu menyimak nasihat dari sang rahib. Sang anak pun begitu takjub pada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh sang rahib. Ketika ia telah mendatangi tukang sihir untuk belajar, ia pun menemui sang rahib dan duduk bersamanya kembali. Ketika terlambat mendatangi tukang sihir, ia pun dipukul. Maka sang anak pun mengadukannya kepada sang rahib. Sang rahib pun berkata, "Jika engkau khawatir pada tukang sihir tersebut, maka katakan saja bahwa keluargaku menahanku. Jika engkau khawatir pada keluargamu, maka katakanlah bahwa tukang sihir telah menahanku." Pada suatu hari, ketika di waktu ia dalam keadaan yang demikian itu, lalu tibalah ia di suatu tempat, dan di situ ada seekor binatang besar yang menutupi jalan, sehingga orang-orang pun tidak bisa melewati jalan tersebut. Anak itu lalu berkata, "Pada hari ini saya akan mengetahui apakah penyihir itu yang lebih baik ataukah sang rahib." Ia pun mengambil sebuah batu kemudian berkata, "Ya Allah, apabila perkara rahib itu lebih dicintai di sisimu daripada tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang banyak dapat melewatinya kembali." Lalu ia melempar binatang tersebut dan terbunuh. Orang-orang pun bisa lewat kembali, lalu ia mendatangi sang rahib dan mengabarkan hal tersebut. Rahib tersebut pun mengatakan, "Wahai anakku, saat ini engkau lebih mulia daripadaku. Keadaanmu sudah sampai pada tingkat sesuai apa yang aku lihat. Sesungguhnya, engkau akan mendapatkan cobaan, maka jika benar demikian, janganlah menyebut namaku." Anak itu lalu dapat menyembuhkan orang buta dan yang berpenyakit kulit. Ia pun dapat menyembuhkan orang-orang dari berbagai macam penyakit. Berita ini pun sampai di telinga sahabat dekat raja yang telah lama buta. Ia pun mendatangi pemuda tersebut dengan membawa banyak hadiah. Ia berkata pada pemuda tersebut, "Ini semua bisa jadi milikmu, asalkan engkau menyembuhkanku." Pemuda ini pun berkata, "Aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Yang mampu menyembuhkan hanyalah Allah. Jika engkau mau beriman pada Allah, aku akan berdoa padanya supaya engkau bisa disembuhkan." Ia pun beriman kepada Allah, lantas Allah pun menyembuhkannya. Sahabat raja tadi kemudian mendatangi raja, dan ia duduk seperti biasanya. Raja pun bertanya kepadanya, "Siapa yang menyembuhkan penglihatanmu?" Ia pun menjawab, "Robku." Sang raja pun kaget, "Apakah engkau punya Tuhan selain aku?" Sahabatnya pun berkata, "Robku dan Robmu itu sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Raja tersebut pun menindaknya. Ia terus menyiksanya sampai ditunjukkan anak yang tadi. Ketika anak tersebut datang, raja lalu berkata kepadanya, "Wahai anakku,
telah sampai padaku berita mengenai sihirmu yang bisa menyembuhkan orang buta dan berpenyakit kulit, serta engkau dapat melakukan ini dan itu. Pemuda tersebut pun menjawab, sesungguhnya aku tidaklah dapat menyembuhkan siapapun, karena sejatinya yang menyembuhkan adalah Allah. Mendengar hal itu, raja lalu menindaknya. Ia terus menyiksanya sampai ditunjukkan pada pendeta yang menjadi gurunya. Ketika pendeta tersebut didatangkan, raja pun memerintahkan kepadanya, kembalilah kepada ajaranmu. Pendeta itu pun enggan kembali kepada ajaran sang raja. Lantas, didatangkanlah gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya. Lalu, dibelahlah kepalanya dan terjatuhlah belahan kepala tersebut. Setelah itu, sahabat dekat raja didatangkan pula. Ia pun diperintahkan hal yang sama dengan pendeta, kembalilah pada ajaranmu. Sang sahabat pun enggan. Lantas, terjadilah hal yang sama. Didatangkanlah gergaji dan diletakkan di tengah kepalanya. Lalu dibelahlah kepalanya dan terjatuhlah belahan kepala sang sahabat tersebut. Kemudian, giliran pemuda tersebut yang didatangkan. Ia diperintahkan hal yang sama untuk kembali kepada ajarannya yang dahulu. Ia pun enggan. Kemudian, anak itu diserahkan kepada pasukan raja. Raja berkata, pergilah kalian bersama pemuda ini ke gunung ini dan itu. Lalu dakilah gunung tersebut bersamanya. Jika kalian telah sampai di puncaknya, lalu ia mau kembali pada ajarannya, maka bebaskan dia. Namun, jika tidak, lemparkanlah ia dari puncak gunung tersebut. Lantas, pasukan raja tersebut pergi bersama pemuda itu lalu mendaki gunung. Lalu, pemuda ini berdoa, ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu. Gunung pun lantas berguncang dan semua pasukan raja akhirnya jatuh. Lantas, pemuda itu kembali berjalan menuju raja. Ketika sampai, raja berkata kepada pemuda, apa yang dilakukan teman-temanmu tadi? Pemuda tersebut menjawab, Allah telah mencukupi dari tindakan mereka. Lalu pemuda ini dibawa lagi bersama pasukan raja yang lain. Raja memerintahkan pada pasukannya, pergilah kalian bersama pemuda ini dalam sebuah sampan menuju tengah lautan. Jika ia mau kembali pada ajarannya, maka bebaskan. Namun jika tidak, maka tenggelamkanlah dia. Mereka pun lantas pergi bersama pemuda ini. Lalu pemuda ini pun berdoa kembali, ya Allah, cukupilah aku dari tindakan mereka dengan kehendak-Mu. Tiba-tiba sampan tersebut terbalik. Lalu pasukan raja pun tenggelam dan pemuda tersebut kembali berjalan mendatangi sang raja. Ketika menemui sang raja, ia pun berkata kepada sang pemuda, apa yang dilakukan teman-temanmu tadi? Pemuda tersebut menjawab, Allah telah mencukupi dari tindakan mereka. Ia pun berkata kepada sang raja, wahai raja, engkau tidak bisa membunuhku sampai engkau memenuhi syarat-syaratku. Raja pun bertanya, apa syaratnya? Pemuda tersebut berkata, kumpulkanlah rakyatmu di suatu bukit, lalu saliblah aku di atas sebuah pelepah, kemudian ambillah anak panah dari tempat panahku, lalu ucapkanlah Bismillahirrabbilgulam, yang artinya dengan menyebut nama Allah, Rob dari pemuda ini. Lalu panahlah aku, karena jika engkau melakukan seperti itu, engkau pasti akan membunuhku. Lantas rakyat pun dikumpulkan di suatu bukit. Pemuda tersebut pun disalib di pelepah, lalu sang raja tersebut mengambil anak panah dari tempat panahnya, kemudian diletakkan di sebuah busur. Setelah itu, sang raja mengucapkan Bismillahirrabbilgulam, yang artinya dengan menyebut nama Allah, Rob dari pemuda ini. Lalu dilepaskanlah, dan panah tersebut mengenai pelipis sang pemuda. Lalu pemuda tersebut memegang pelipisnya, tempat anak panah tersebut menancap, lalu ia pun meninggal dunia. Rakyat yang berkumpul tersebut lalu berkata, kami beriman kepada Rob pemuda tersebut. Kami beriman kepada Rob pemuda tersebut. Raja datang, lantas ada yang berkata, apa yang selama ini kau khawatirkan sepertinya benar-benar terjadi. Manusia saat ini telah beriman kepada Rob dari pemuda tersebut. Lalu raja tadi memerintahkan untuk membuat parit di jalanan, lalu dinyalakan api di dalamnya. Raja tersebut pun berkata, siapa yang tidak mau kembali pada ajarannya, maka masuklah ia ke dalam parit berisi kobaran api ini. Maka para rakyat pun melakukannya sampai ada seorang wanita yang bersama bayinya, di mana
wanita ini pun sangat ragu ketika akan masuk ke dalamnya. Anaknya pun lantas berkata, "Wahai ibu, bersabarlah karena engkau berada di atas kebenaran." Adapun mutiara faidah dari kisah pemuda dan tukang sihir ini atau kisah Ashabul Ukhdud, yang pertama, ahlul fasad atau para pengusung kesesatan selalu berusaha untuk menularkan dan mewariskan kesesatan mereka dengan berupaya sekuat tenaga untuk melanggengkan kesesatannya tersebut. Kedua, disenanginya belajar di kala kecil, karena belajar di kala kecil seperti mengukir di atas batu, dan seorang anak akan mampu menerima didikan dan pengajaran sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga, hati-hati para hamba adalah berada di tangan Allah, maka Allah memberi petunjuk atau menyesatkan siapapun yang dikehendakinya. Lihatlah si anak tersebut. Ia mendapatkan petunjuk sekalipun berada dalam didikan tukang sihir dan dalam asuhan seorang raja yang sesat. Keempat, menetapkan adanya karomah para wali. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Seperti dalam firman-Nya surat Yunus ayat 62-63 di mana Allah berfirman, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa." Dan yang kelima, bolehnya bagi seseorang untuk mengorbankan dirinya apabila di sana ada kemaslahatan manusia secara umum. Berkata Syekhul Islam, karena hal itu termasuk jihad di jalan Allah. Dengan itu, umat akan beriman dan ia pun tidak akan sia-sia. Karena cepat atau lambat, ia pun pasti akan meninggal. Adapun yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan praktek bom bunuh diri, yaitu dengan membawa alat peledak, kemudian meledakkannya di sekelompok orang-orang kafir, maka ini termasuk kategori membunuh diri sendiri. Dan barang siapa yang membunuh diri sendiri, maka ia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis, barang siapa membunuh dirinya dengan sebatang besi, maka besi itu berada di tangannya. Lantas, ia akan menusuk perutnya dengannya di neraka jahanam, dan dia kekal selama-lamanya di dalamnya. Karena perilaku semacam itu tidak membawa maslahat bagi kaum muslimin secara keseluruhan. Dengan itu, ia mungkin hanya membunuh 10, 100, atau 200 kaum kufar, yang hal tersebut tidak membawa manfaat bagi Islam dan tidak pula menjadikan manusia masuk dalam Islam, berbeda dengan kisah anak tersebut. Semoga kisah ini bisa menjadi ibroh untuk kita semua agar selalu menjaga iman dan takwa kepada Allah walau bagaimanapun jua kondisi yang sedang melanda. Wallahu a'lam bishawab.